Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Dimanapun berada, saya doakan senantiasa sehat walafiat. Jumpa lagi dengan channel Widya Harjo, channel Madiun. Kali ini saya akan membicarakan tentang kepribadian kita agar memiliki kepribadian yang menawan, yang mendapatkan simpatik atau disukai orang dalam pergaulan. Sebelumnya tolong di subscribe dulu channel video saya ini ya, dan juga ditekan loncengnya serta dibagikan kepada yang lain. Ya teman-teman, manusia adalah makhluk sosial. Kita perlu bersosialisasi dengan sesama. Kadang-kala dalam bersosialisasi itu ada saja hal-hal yang tidak kita sukai, ada saja hal-hal yang tidak kita ingini yang terjadi, sehingga kita sulit untuk beradaptasi dengan masyarakat, beradaptasi dengan teman-teman baru di kantor kah, atau di sekolah atau di kuliahan. Nah, kita ingin supaya kepribadian kita itu mudah bergaul, mudah beradaptasi dan bersosialisasi dengan masyarakat yang kita jumpai, baik itu di rumah, di kantor, di kuliahan, dan sebagainya. Ini ada beberapa tips yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini nantinya akan bermanfaat bagi kita semuanya. Jadi teman-teman, yang pertama kita selalu mencari persamaan. Mencari persamaan. Persamaan apa? Misalnya persamaan dalam hal asli kita dari mana, ya. Kita baru berkenalan dengan orang, kita saling mengenal ya. Dari mana dia asalnya, apa dari Jawa, apa dari Sumatera, dari Indonesia Timur ya. Alhamdulillah kalau saya pribadi, saya menemukan itu semua. Kalau dia dari Jawa, memang saya orang Jawa. Tapi kalau dia dari Sumatera, ya saya pernah tinggal di Sumatera ya. Kalau dia dari Indonesia Timur, ya saya alhamdulillah pernah tinggal di Makassar, pernah di Ternate ya. Itu semua merupakan suatu awal atau titik awal agar kita mencari persamaan, dan persamaan itu nanti kita akan lebih mudah untuk mengembangkan persahabatan ya, mengembangkan komunikasi, menjalin komunikasi dan mengembangkannya dengan seorang ini ya. Lalu yang kedua, menghindari dari polemik. Misalnya dalam pergaulan kadang-kadang ada suatu pembahasan atau ada teman yang ngajak ngobrol ya tentang polemik. Biasanya ini tentang politik ya, polemik pro dan kontra. Polemik pro dan kontra seorang bupati, seorang gubernur ya, itu kita hindari. Mengapa? Karena kita tidak ingin terjadi suatu permusuhan yang tidak perlu ya, dari polemik. Atau bicaranya tentang perusahaan ya, tentang undang-undang ketenaga kerjaan ya, perusahaan tempat kita kerja kelihatannya kurang memperhatikan nasib karyawan, kita menghindari polemik itu. Biarlah itu menjadi ajang atau menjadi bahan pembicaraan di tingkat SPSI ya, SPSI. Kita nggak usah ikut campur ya. Yang ketiga, dalam pergaulan ini kita suka mempermudah, bukan mempersulit ya. Misalnya apa? Misalnya dalam hal teman kita mencari pinjaman kendaraan,
kesusahan karena besok mau pindah rumah atau kontrakan, nggak ada kendaraan untuk dijamin. Nah, kita mencoba menawarkan diri, ya. Kalau nggak punya mobil ya paling tidak kita tahu di mana orang bisa nyewa mobil untuk pindahan rumah umpamanya. Atau kalau kita memiliki suatu kewenangan, ya, kita tidak bermaksud atau mencoba mempersulit. Kewenangan apa? Misalnya kita menjadi seorang manajer di sebuah kantor, agar anak buah kita ini bersifati kepada kita, jangan dijadikan alasan urusan pekerjaan itu dibikin yang sulit, yang sebenarnya gampang tapi dipersulit. Jangan mempersulit tapi mempermudah. Itulah teman-teman. Yang selanjutnya yang keempat adalah selalu murah senyum. Murah senyum. Ya, ini agar kita dinilai sebagai pribadi yang simpatik, ya. Murah senyum, ya, pada siapapun. Jangan mahal senyum, tapi murah senyum. Karena ini menunjukkan kepribadian kita yang nggak mau bergaul luas, ya, yang gampang bergaul atau luas kepada siapapun. Kita harus membina hubungan batin dengan teman kita. Caranya mula-mula dengan murah senyum. Kita banyak senyum dalam arti bukan senyum diri, ya itu dengan teman-teman kalau baru ketemu, ya dari jauh aja udah kelihatan senyum kita berjabat tangan dan sebagainya. Jadi murah senyum. Ya. Yang kelima adalah mudah memaafkan. Mudah memaafkan. Kalau ada teman kita yang belum bisa bayar utang, ya walaupun utangnya itu ya nggak seberapa lah, kita bisa maafkan, kita bisa menerima alasan dia. Maaf ya, saya belum bisa bayar utang, ya nantilah, gampang itu, nggak usah dipikirin, ya. Jadi ada rasa bisa memaafkan yang mudah. Tadi tidak persulit, dan ini mudah maafkan kepada rekan-rekan kita kalau ada kesalahan dan sebagainya. Atau mau punya mobilnya kita ini dilecetin, kalau nggak seberapa ya nggak usah dipikirin lah, nanti dibawa ke bengkel paling berapa, ya teman-teman. Jadi dengan cara inilah mudah-mudahan kita mudah bergaul, mudah diterima, mudah benar-benar simpatik dari teman-teman kita. Kita harus sadar bahwa kita juga banyak kelemahan. Kalau menuntut orang lain sempurna, nah kita sendiri juga banyak kelemahan. Jadi jangan mengedepankan ego kita. Kita juga banyak kelemahan. Maka itu teman-teman, ya, kita harus saling mengisi, saling melengkapi. Kan kalau itu semua tercapai, ya sudah bilang kehidupan yang harmonis. Yang harmonis itu artinya itu tadi, saling mengisi, saling melengkapi, karena kita selalu mencari persamaan. Itu sama manusia, bukan malaikat yang sana sini banyak kelemahan dan kekurangan. Sebagaimana video YouTube saya ini juga masih banyak kekurangan, ya. Saya terus belajar, karena prinsipnya bisa merasa, bukan merasa bisa. Itu yang harus kita lakukan. Dan kita mencari teman sebanyak-banyaknya, serta, ya, jiwa memaafkan ini harus seluas lautan. Jadi jangan sekedar, jangan gampang sekedar.
Barangkali ini yang bisa saya sampaikan ya, agar kita jadi pribadi yang menawan di tengah masyarakat. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.